Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat datang di podcast Lab IPAI. Hari ini aku bakal bedah salah satu buku di segmen Behind the Book-nya Lab IPAI ini. Nah, judulnya Menua Bersamanya. Kalau dari judulnya sih oke ya. Nah, tapi kita nggak akan bedah bukunya doang, tapi kita juga bakal coba intip apa yang terjadi di balik meja sang penulis. Sudah hadir bersama kita sosok yang sangat Masya Allah Tabarakallah sekali, yang tak lain tak bukan adalah pengarang buku Menua Bersamanya, yaitu Kang Ahmad Dimyati Ridwan. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang, karena ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak aruf. Betul. Boleh gak Akang kenalan dulu sama teman-teman sahabat literasi di luar sana? Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Dimyati ya. Nama lengkapnya Ahmad Dimyati Ridwan. Sering disapa Adim karena dulu itu saya punya sedikit cerita ya. Jadi dulu itu satu kelas saya nama Ahmad itu ada 3 orang. Jadi sempat input nilai saya salah gitu. Jadi saya nilai E, teman saya yang jarang masuk nilai A gitu. Akhirnya udahlah nama Ahmad terlalu pasaran. Terus nama Dimyati terlalu kepanjangan, jadi udah aja saya singkat jadi Adim biar lebih enak gitu. Nah, dulu ketika S1 saya studi di UIN Bandung, ngambil jurusan sastra Arab, bahasa dan sastra Arab ya. Dan sekarang lanjut lagi di UPI Bandung ngambil jurusan PAI. Oke, terima kasih banyak nih. Menua Bersamanya nih Kang, kalau aku baca sekilas judulnya ya tadi kayak bahas romance-romance ya ini ya. Tapi let's see deh ya, kita bakal kupas tuntas hari ini semuanya. Oke, yang pertama nih, Kang Adim, apa sih yang memotivasi Kang Adim buat nulis buku ini? Yang memotivasi saya itu pertama berbagai faktor ya. Pertama itu ada sosok ataupun tokoh yang memang jadi inspirasi. Dulu itu ketika saya kelas 12 saya bertemu dengan salah satu guru yang sudah nulis buku, itu pertama. Dan kedua ya bagi saya punya prinsip, sebagian orang itu kan banyak menjadikan foto di galeri itu sebagai bahan untuk mengenang ya. Tapi saya lebih memilih untuk tulisan untuk selalu dikenang gitu. Yang motivasi saya itu sih. Oke, kalau buku ini tuh nyeritain tentang apa sih Kang? Nah, kalau bicara mengenai latar belakang ya, jadi begini. Dulu itu saya punya keinginan, tepatnya tahun lalu, ingin punya 3 jenis karya ya. Pertama itu buku, kedua lagu, ketiga film. Nah, awalnya 3 jenis karya ini tuh ingin saya jadikan judulnya itu sama gitu. Ya, awalnya tuh mau ngambil judul karya untuknya, awalnya gitu. Cuma udahlah, karena memang pada waktu itu ada komit ke dalam diri sendiri, ngambil judul Menua Bersamanya gitu. Nah, Menua Bersamanya itu ketika saya riset itu sudah ada judul yang mirip-mirip, yaitu Menua Bersamamu ya. Sementara kalau Menua Bersamanya belum. Kemudian untuk lagu Menua Bersamamu Bersamanya kalau nggak salah udah ada. Jadi udah aja lah untuk judul buku mah Menua Bersamanya. Nah, kalau misal sedikit kita kupas ya maknanya, Menua Bersama itu kalau misal kita belum baca bukunya kan terpintas di pikiran kita itu kayak hubungan yang tua ya, langgeng sampai tua lah, seperti itu ya. Nah, orang lain lupa bahwasanya kalau misalnya kita analisis pemaknaannya, menua bersamamu ya, kalau menua bersamamu, imbuhannya diakhiri dengan katamu ya. Nah, itu harus ke subjeknya, harus ke orangnya. Jadi kalau misal ceritanya tentang happy ending yang hubungan sampai tua gitu, itu lebih tepatnya menua bersamamu. Nah, kalau bersamanya yang diakhiri dengan imbuhannya, itu maknanya bisa 2 makna. Pertama ke subjek, kedua ke objek. Nah, kalau ke subjek itu harus ke orangnya, tapi saya lebih ngambil perspektif yang lain, ngambil sudut pandang atau POV yang lain, yaitu bersamanya di situ menua bukan bersama orangnya, tapi menua bersama pelajaran yang ditinggalkannya gitu. Nah, satu lagi ada cover nih. Covernya itu kan ada 3 orang tuh. Ya. Ada perempuan pakai baju hitam, kemudian ada juga 2 foto laki-laki sama perempuan ya. Nah, orang lain kalau misal udah baca bukunya kan kayak kan tokoh utamanya namanya Rapa ya, saya kenalin namanya Rapa tuh. Nah, ketika sekilas kan yang
masa lalu itu diibaratkan sebagai warna hitam ya, penggambarannya itu. Jadi di buku ini tuh di covernya itu bukan si rapanya ya. Rapanya tuh gak ada di cover ini. Tapi buku ini tuh tidak hanya ditulis tapi juga digambarkan. Nah, adapun satu perempuan yang pakai baju hitam, nah itu teh masa lalunya si Rapa gitu. Kenapa gak sama laki-laki? Karena pada waktu itu si Alikanya itu bersama laki-laki yang tidak dikenali oleh si Rapa. Nah, sementara yang dua orang tuh yang si cowok sama cewek itu si Rania, perempuan kedua yang ditemui sama si Rapa. Nah, laki-laki itu adalah laki-laki yang dikenali sama si Rapa. Jadi si Rapanya belum ada di cover buku itu. Adanya nanti di buku berikutnya mungkin. Gitu. Oke. Ya. Jadi masih ada part 2 nih. Ada pasti. Oke. Ya. Oke, jadi kalau misalnya aku lihat gitu ya, dari covernya aja sudah ada makna filosofisnya Ya. gitu ya. Emang pesan apa sih Kang yang mau Akang sampaikan lewat buku ini? Nah, pesannya banyak ya. Pertama begini. Pertama saya tuh riset hal-hal yang banyak relatable ya dengan mahasiswa pada umumnya. Saya mencoba nulis tulisan yang memang bisa dijangkau oleh kalangan usia ya, oleh semua kalangan. Anak SMA masuk, SMP masuk, mahasiswa S1, S2 masuk gitu. Dan saya menggunakan bahasa yang benar-benar mudah dipahami gitu. Gak ada unsur sastra yang memang maknanya dalam ataupun tersirat, tidak ada. Jadi semua kalangan bisa, bahkan ada teman saya yang udah kerja pun gak kuliah ya, nyambung gitu, masih bisa teresapi maknanya. Nah, pesan pertama yang saya sampaikan di buku ini tuh, tentunya kan hal-hal yang normatif ada di keliling kita itu kan perihal asmara ya. Tapi saya tidak hanya mengangkat aspek romansnya saja gitu. Misal begini, ada satu sosok laki atau perempuan, kalau misalnya kita itu, si Rapa itu kan gini ya, si Rapa itu tipe orang yang memang jarang suka pada lawan jenis. Dalam artian sekalinya suka dilampiasin semua gitu, dihabisin semua. Nah, pemaknaannya jangan kemana-mana ya. Oke. Nah, si Rapa itu kalau misalnya kenal sama pasangannya selalu sukanya itu di 100% kan. Nah, ini sebagai pelajaran bahwasanya ketika kita kenal dengan pasangan kita harus sisakan ruang untuk kemungkinan buruknya. Karena memang ada opportunity, ada probabilitas setiap orang ya pasti ngasih kesan yang kurang baik, entah itu faktor keadaan ataupun hal lain gitu. Maka dari itu pesan pertama itu kepada kita ya, bahwasanya ya memang hal-hal seperti ini kan selalu terjadi pada kita gitu. Nah, harus sisakan ruang bahwasanya memang manusia ada kemungkinan ke arah sana gitu. Jadi kita kalau misal suka ya sekadarnya sajalah gitu. Nah, kemudian aspek kedua itu perihal patah hati ya. Jadi si Rapa itu kalau nulis, jadi si Rapa itu kan nyeritain si Rapa itu suka nulis juga itu. Jadi si Rapa itu yang membuat dirinya selalu bersemangat itu dengan dua kemungkinan, dengan dua fase gitu. Pertama lagi jatuh cinta, kedua lagi patah hati. Nah, jadi kalau misal lagi kedua itu, dia selalu punya semangat yang tinggi gitu. Itu si Rapa. Nah, nanti saya kenalin lah orangnya. Nah, kemudian udah gitu, aspek yang lain, patah hati itu kan bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan ya. Dan itu tidak bisa kita tolak ya, tidak bisa kita bantah juga. Nah, kemudian aspek berikutnya pesan yang saya sampaikan di sini adalah ketika Anda tidak hanya perihal pasangan ya, perihal harapan yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun ya realita tidak sesuai dengan harapan, hidup kita itu masih terus berlanjut loh. Kita itu tidak stuck, tidak sampai situ, jangan sampai kita itu merasa berhenti di sana gitu. Banyak fenomena-fenomena yang serang terjadi ya, maupun baik laki-laki maupun perempuan itu ketika patah hati ataupun ketika ditinggal nikah misalnya, pelampiasannya ke hal-hal buruk ya. Misal mabuk misalnya ataupun main perempuan atau apapun, banyak tuh. Kemarin banyak yang bunuh diri juga gara-gara ya. Maksudnya begini, Allah itu kan selalu kasih kesempatan baru buat kita untuk menjadi lebih baik dan melakukan hal-hal baik lainnya. Pelampiasannya banyak, Anda bisa berkarya, bisa apa gitu. Pesannya itu ke arah sana. Jadi patah hati bukan episode akhir gitu, tapi itu sebagai langkah awal bahwasanya kehidupan harus terus berlanjut begitu. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat gitu ya nanti di buku ini ada 3 tokoh utama. Ya, betul. Ada Rafa tadi, ada Alika, juga ada Rania. Oke. Nah, ini menurut aku sendiri ya yang sudah baca bukunya, udah walaupun bacanya cepet sih Kang, ya kan. Menurut aku ini emang bener relatable gitu ya buat masalah-masalah remaja gitu ya, apalagi cinta. Kayaknya kalau misalnya lagu gitu ya, lagu Wong Kalahan, betul. ada lagu Ocean and Angin dari Nicky atau Back Burner gitu ya. Nah,
Oke, tapi aku sempat baca kan tadi aku sempat baca bukunya ya walaupun cepat gitu ya. Ada masih bertanya-tanya gitu pada bagian prolog. Nah, di bagian prolog itu akan nulisin gitu ya. Ada 2 pelajaran yang diambil dari 2 tokoh perempuan itu. Yang pertama, cinta itu bisa kalah oleh takdir. Betul. Dan yang kedua, cinta itu bisa kalah oleh keadaan. Betul. Itu tuh lebih spesifik maksudnya kayak gimana ya, Kang? Begini ya, jadi saya sedikit review tokoh si Rapa ini. Jadi si Rapa itu belajar bahwasannya dia itu menemukan satu perempuan yang disukainya itu bernama Alika ya. Nah dari Alika, Rapa itu belajar yang asalnya dia itu disebut bandel mungkin ya. Tapi dia itu bisa bertemu dengan arah pulangnya. Dalam artian ketika si Rapa kenal sama si Alika, si Rapa itu gak pernah ketinggalan tahajud pada waktu itu. Si Rapa tuh. Karena emang si Alika itu memang betul-betul ngasih support system yang betul-betul ini. Sehingga kehidupan Rapa sangat-sangat berubah gitu kan. Sangat signifikan. Nah, satu waktu si Rapa itu kan ceritanya itu si Rapa sama Alika beda angkatan ya. Jadi si Alika kelas 11, si Rapa kelas 10 ketika SMA-nya ya. Jadi ketika itu si Alikanya itu selesai studi di SMA-nya. Si Rapa kan kelas 12. Nah, si Alika itu mau kuliah awalnya cuma gak lulus. Jadi pesantren dulu pada waktu itu. Si Rapa kelas 12 kan, kelas 12. Jadi beda seangkatan. Si Rapa awalnya berpikiran bahwasanya memang Alika itu bisa satu kampus sama si Rapa gitu. Jadi gap year setahun bisa satu angkatan kan. Nah tapi karena itu di pondok gitu aturan nggak bisa megang handphone, komunikasi sudah tidak ada lagi pada waktu itu. Sehingga makna dari kalah oleh takdir itu si Alika memilih ataupun ngambil pilihan terbaik dalam artian jodohnya itu bersama guru ngajinya, ustadznya gitu. Ya jadi kan kalah oleh takdir tuh, oleh takdir. Tapi dari itu Rapa belajar jadi penulis. Nah itu penulis, jadi buku pertama itu bercerita si Rapa yang memang ditinggalkan oleh si Alika, tapi si Rapa jadi penulis gitu, awalnya seperti itu. Nah kalau oleh keadaan sebetulnya ini ada sedikit dejavu ya. Jadi Rapa itu setelah sekian tahun lamanya berdamai dengan dirinya, ketemu sama si Rania di kampusnya pada waktu itu. Nah si Rania itu yang memang kalau si Rania tipenya itu dibimbing sama si Rapa gitu, karena emang adik tingkat lah dalam artian gitu. Nah sempat Rapa itu yang memang udah semangat, makin semangat itu kan ngejar-ngejar targetnya. Tapi ada satu keadaan situasi di mana lagi-lagi hal yang tidak. Jadi Rapa itu dulu pernah berdoa gini katanya. Ketika ada perempuan yang pernah dekat sama dia, bagusnya si laki-laki yang menjadi pilihannya itu gak kenal sama si Rapa gitu. Tapi ketika aspek Rania, konteksnya Rania itu ternyata dekat dengan laki-laki setelah dari Rapa ya, dekat dengan laki-laki yang Rapa kenal gitu. Nah itu adalah anak dari guru ngajinya gitu. Waduh, jadi berat. mirip-mirip lah gitu. Nah jadi si Rapa itu sedikit gimana ya, jadi kan ada tuh tulisan yang mengatakan bahwa bertarung kalah sebelum dimulai kan ya. Iya. Jadi bukannya gak mau bertarung, karena memang si Rapa itu ya udah menyadari bahwasanya udah kalah dari segalanya nih gitu. Udah diusahain, udah diperjuangin, tapi kan yang menentukan kan si Alika sama si Rania gitu. Jadi itu aspek dari ataupun pemaknaan dari kalah oleh takdir sama keadaan seperti itu. Oke, menarik sekali ya ternyata. Mungkin ini juga relate ya untuk wong patah hati gitu ya, orang-orang yang patah hati entah itu didahului gitu ya. Betul. Di sepertiga malam atau kayak gimana. Oke, Kang, kan kita tuh mahasiswa ya. Ya. Nah, Akang sendiri juga kan waktu nulis ini masih mahasiswa gitu. Betul. Apa aja sih ya tantangan gitu yang Akang dapet gitu, yang Akang hadapi ketika menulis bukunya, dan gimana cara Akang bisa bertahan dan mampu gitu melewati semua itu? Oke. Jadi begini, mengenai tantangan ya, untuk sekarang perihal waktu sih Kang. Dulu itu saya gini, dulu itu saya lebih nyaman nulis itu di malam hari gitu, kadang misalkan. Dulu seperti itu, tapi sekarang itu saya lebih memperhatikan kesehatan ya. Jadi kesehatan juga sebagai investasi jangka panjang. Saya tidak mau nantinya istri atau anak misalnya mengurus saya misalnya. Saya gak mau gitu, jadi saya mau sehat, pola hidup, kemudian olahraga, selalu seperti itu. Cuma kalau tantangan itu paling begini ya, sekarang itu kan lagi studi S2 ya. Maka dari itu pertama saya itu bekerja di Mentor Kilat ya. Itu tuh jasa bimbingan mahasiswa akhir. Itu saya mengurus beberapa mahasiswa dari berbagai kampus dengan berbagai jurusan. Nah, saya itu harus belajar otodidak tuh, jurusan-jurusan yang lain harus saya pelajari gitu.
Terakhir kemarin belajar sosiologi. Jadi itu yang pertama. Jadi membagi waktu belajar itu tuh. Karena emang saya dapat uangnya dari situ. Bahkan hal-hal lain seperti ya keolahragaan lah selalu saya ambil job-job kayak gitu. Pokoknya mah yang memungkinkan waktunya tidak bentrok saya ambil. Nah, uang dari situ saya alokasikan buat buku. Jadi buku itu saya sekarang lagi all out di buku ini ya, alhamdulillah kemarin udah bestseller ya. Jadi tahapan berikutnya itu kan saya kerjasama dengan content creator tuh. Saya udah nge-breakdown, sudah merincikan beberapa content creator yang views-nya banyak, biar salah satu syarat buku ini bisa jadi film itu viralitas kan. Dan ini satu tahapan lagi. Dan saya gak mau tanggung kan, udah tanggung lah gitu. Nah itu uangnya ke situ kan. Kemudian uang royalti dari buku saya untuk S2 sama buat nabung. Nah S2 di sini kan, S2 itu kan banyak pengeluaran tuh. Ya kayak nyusun, kayak artikel kan. Nah jadi yang tantangannya itu membagi waktu. Itu pertama. Kedua mengenai apa tadi selain tantangan tuh cara ininya ya, cara baginya gitu. Atau apa tadi teh selain tantangan teh? Tantangan kayak akan gimana sih cara bertahan terus melewatinya? Sebetulnya begini ya, target sih. Jadi kalau misalnya kita udah punya target di awal, niat baik gitu kan, pasti ketika kita mencoba untuk menjalaninya harus selesai gitu. Jadi kadang begini saya tuh, kadang saya selalu sepil ke orang lain itu padahal belum kejadian. Misal kemarin buku itu sebelum bestseller saya ngobrol ke orang lain, misal doain supaya bestseller kan, padahal belum bestseller tuh. Tapi ketika saya bilang gitu berarti ada dorongan ke saya, jadi saya tuh harus ada pressure gitu, harus ada dorongan. Nah ketika udah ada tekanan itu, karena udah disampaikan berarti harus diwujudkan gitu. Dari hal itu berarti ketika kita gak jadi berarti malu pertama, jadi harus jadi gitu. Maka dari itu, dari tantangan seperti itu yaitu memicu saya untuk hal-hal apapun harus diwujudkan gitu. Hal-hal apapun harus diwujudkan. Tergantung niat awalnya ya Kang ya. Masya Allah sekali. Berarti kalau aku lihat ya, Kang Adim ini sosok yang ambisius. Ambisius mungkin ya. Ambisius mungkin ya. Oke. Nah, tapi kan ya Kang, kalau misalnya bagi waktu itu, Akang gimana sih cara bagi waktunya? Kalau saya sekarang di fase sekarang ya, saya selalu all out di siang hari. Jadi siang hari itu diberesin semua hal di siang hari sampai malam. Sekarang jam 9 itu udah total gak ada apa-apain gitu. Jam 10 tidur, bangun lagi sebelum subuh. Nah, siang lagi seperti itu. Jadi siang itu digunain buat aktivitas, sementara untuk malam istirahat aja lah gitu. Istirahat. Oke. Baik. Kayak mungkin ke pertanyaan ketiga aja ya Kang. Pertanyaan yang krusial nih. Kan tadi kita bahas tentang tantangan, terus cara Akang melewatinya, juga isi bukunya kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, pesan Akang buat mahasiswa yang ya digempur tugas gitu ya, lagi ribet sama tugas kuliahnya, tapi pengen tetap berkarya, ada gak pesan yang mau Akang sampaikan? Baik. Jadi begini ya, kadang tugas itu tergantung kita menyikapinya sih. Misal tugas kuliah ya. Kalau misal kita sikapi dengan beban, bakal memberatkan pikiran gitu. Jadi udah aja tugas itu jadikan sebagai kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya kita menjadikan suatu sebagai kebutuhan, enjoy aja gitu menjalaninya, enjoy aja, itu pertama. Kedua, kalau misalnya mau berkarya ataupun mau apapun itu ya bentuknya, buku ataupun lagu ataupun hal lain, jangan berpikiran bahwa jangan berpikir bahwa ini harus sempurna. Soalnya begini ya, kalau misalnya sedikit mengulas ke belakang, 2020 itu 2022 ya nulis itu, berarti kisaran 4 tahunan ya saya berproses. Buku pertama 2022, buku kedua 2023, buku ketiga keempat lima 2024. Nah buku yang ini cetakan pertama 2025 dan yang cetakan kedua 2026 kan, 4 tahun lah. Jadi kalau misalnya mau berkarya awalan ya pemula, udah aja mau jelek, mau kurang bagus, mau respon orang lain kurang ini. Saya juga kan terbitnya buku ini dari berbagai saran dari pembaca gitu. Karena misal ketika seiring waktu kan orang lain mengenal kita nih, kita punya fanbase misal. Nah, jadi kita tahu nih ini masukannya kayak gini, masukannya gini gitu. Sehingga kan buku ini juga kan cetakannya ada 2 kali gitu. 2 kali. Bahkan yang pertama sama yang ini kan beda jauh ya, jomplang banget gitu perbedaannya. Maka dari itu kalau misalnya mau berkarya jangan nunggu harus sempurna ya. Karena kita gak akan pernah tahu di kesempatan yang mana kita akan berhasil ya. Buku bestseller ini juga kan percobaan ke-6 gitu. Ada 5 ya, maksudnya kan ini buku ke-6 kan. Jadi kan buku 1 sama buku 5 mah gak bestseller. Ya, standarnya kan bestseller ya. Iya. Jadi kalau bestseller itu ya saya menemukannya di buku yang ke-6 gitu. Jadi kita kan gak akan pernah tahu nih percobaan ketiga, keempat, ketujuh kan gak tahu. Jadi coba dulu aja. Dicoba dulu aja. Mulai aja dulu. Ya.
kalau Nike itu apa sih namanya tuh? Let's do it. Ya, Let's do it seperti itu. Oke. Keren ya, keren banget ya. Oke. Jadi ini buat teman-teman yang lagi berproses gitu ya, silakan mulai aja dulu gitu. Tulisan-tulisan kalian di Note, di Wattpad atau di Medium, upload aja dulu. Ya Kang ya? Ya, betul. Nanti kita nggak tahu kan, siapa tahu kalian waktu pergi jauh lupa akan tulisannya, ada orang lain yang up gitu ya di Twitter, di Facebook itu apa, langsung kalian jadi wah ini tulisan siapa gitu ya, jadi bestseller tiba-tiba. Nah Kang, kalau ini bukunya udah cetakan keberapa berarti Kang? Jadi kalau misalnya dihitung cetakan ketiga, jadi cetakan pertama Cetakan ketiga. yang 108 halaman, yang beda cerita tuh alurnya beda. Buku kedua yang edisi Maret itu masih belum bestseller. Nah ini edisi ketiga yang udah ada label bestsellernya gitu. Udah ada label bestsellernya. Kalau misalnya teman-teman di rumah nih mau akses bukunya, kira-kira bakal di mana ya tempatnya? Di seluruh marketplace sudah ada ya, di Shopee udah ada, TikTok, Tokped lah, kemudian di website penerbit ada. Kalau misal via saya juga boleh di DM juga langsung, nanti mungkin ada potongan harga. Jadi bolehlah saya mah. Jadi gini Kang, kadang masalah di kita itu bukan gak mau baca sih. Saya masih meyakini orang Indonesia itu gemar membaca. Cuma yang kendalanya itu, sorry itu saya misalnya anggaran buat beli bukunya gitu. Jadi saya tuh gak mau terbebani itu gitu. Jadi kalau misalnya mau baca silakan aja gitu. Saya nanti bantu misalnya. Begitu paling. Oke, jadi silahkan cek aja ya Kang ya, kayaknya mah buku menua bersamanya pasti bakal ada sih nanti YouTube. Boleh teman-teman yang saat ini juga mau cek, langsung saja cek di HP-nya ya. Oke. Jangan lupa CO langsung check out. Oke. Nah Kang, aku mau kasih tantangan nih buat Akang. Akang terima gak tantangannya? Terima dong. Oke, ini pemberani sekali ya. Ini tantangannya mudah banget Kang. Ya. Kalau misalnya Akang mau deskripsiin buku ini dalam 3 kata, apa kata yang bakal Akang pilih? 3 katanya berbeda atau harus beririsan gitu? Harus nyambung satu kalimat 3 kata atau 3 kata yang berbeda? Berbeda saja. Berbeda saja ya. Oke, sekarangnya langsung. Boleh langsung aja Kang. Saya berpikir ini ya spontan aja. Pertama diragukan, kedua bangkit, ketiga berhasil sih. Berhasil. Oke ya. Ya, jadi teman-teman boleh ya dilihat 3 kata tadi. Nanti teman-teman coba setelah baca bukunya, teman-teman reduksi kembali atau sambungkan apakah kata-katanya relate. Kalau relate, atau kalau teman-teman punya kata-kata yang lebih atau yang lebih mendeskripsikan, boleh teman-teman cantumkan saja nanti di kolom komentar, oke? Nah, Masya Allah ya, ternyata si menulis itu bukan hanya tentang menyusun abjad, Betul. tapi juga berbagi pengalaman gitu ya. Tadi kan Akang menulis ini juga berdasarkan pengalaman ya Kang ya? Oh saya gak jawab itu. Oh, Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ini apakah pengalaman, ya pengalaman siapa? Pengalaman siapa? Ya. Ya, pengalamannya. Jadi teman-teman bisa cari-cari pengalaman atau cari-cari sumber ya buat nulis Ya, buku ya. boleh. Kalau Akang sendiri nulis buku ini butuh berapa lama sih Kang? Beda-beda sih. Misal kalau yang pertama itu 3 bulanan. 3 bulan. Yang pertama tuh. Kedua itu 1 bulan lebih sih. Ketiga, keempat 1 bulan. Karena dikejar waktu pada itu. Yang kelima itu 2 bulan. Yang keenam ini yang edisi pertama yang lebih lama tuh, yang pertama lebih lama. Tapi yang ini yang divisi mayor sebulan selesai. Lumayan juga ya. Ternyata menulis buku mah emang tidak singkat ya Kang. Ya, Perlu waktu gitu. Jadi ya jangan menyerah, mulai dulu aja gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir sekarang di Lab IPAI ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Dari ini siapa namanya? Ahmad. Oh, sama dong, sama Kang. Makanya saya kan ganti nama panggilan kan. Oh iya. Syauki. Boleh dari Kang Syauki. Apa nih pertanyaan nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya gitu. Mungkin prolog dulu. Saya pun dari semenjak SMP mungkin ya sudah ada impian untuk menjadi penulis gitu Kang. Tapi dirasa-rasa makin sini dan sudah masuk kuliah, saya tuh menyadari bahwa
apakah masih memungkinkan gitu untuk mengejar impian saya ini? Iya. Karena pun ya bisa dilihat dari kesibukan kuliah ataupun hal lainnya gitu. Nah kira-kira bagi saya, karena sepertinya ketika menghadiri podcast ini tuh menjadi bangkit lagi gitu rasa impian. Nah kira-kira saya harus mulai dari mana ya Pak? Baik, langsung jawab tuh. Boleh langsung jawab aja Kang. Pertama begini ya, berkaitan dengan waktu ya. Pertama saya menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat, itu pertama ya. Kedua itu sekarang ya yang saya alami itu semakin mudah sih, dalam artian semakin mudah tuh aksesnya semakin banyak. Pertama penerbit semakin banyak, kedua ingin jadi penulis semakin banyak. Jadi ketika kita mau menggapai impian itu jalannya banyak itu, selama kita mau ada kemauan lah ya itu. Kemudian langkah pertama itu ini yang perlu disampaikan juga dan sering disampaikan oleh para yang ingin menjadi penulis gitu ya. Langkah pertamanya apa gitu? Pertama itu Akang buat dulu outline gitu. Misalnya Akang itu mau nyeritain apa, apakah berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, hasil wawancara misalnya. Nah, nanti Akang harus tahu dulu alurnya dari awal sampai akhir. Nah, kalau misal udah ada gambaran ya dari awal sampai akhir, nanti mengenai pengembangan alur mah berjalan sih Kang. Saya juga kalau misalnya nulis kayak gitu, jadi harus ditentukan dulu nih awalnya kayak gimana, endingnya kayak gimana. Adapun mengenai bagian pertengahan, konflik seperti apa, nanti mah itu mah akan mengikuti lah gitu paling Kang. Jadi coba aja dulu tadi kan, coba aja dulu sih. Coba aja dulu. Let's do it. Gitu. Soalnya kemarin juga kalau misalnya sekilas ya di luar buku ya, misal lagu nih. Lagu awalnya saya juga gitu, apakah bisa gak sih saya ingin nerbitin lagu gitu kan. Sementara suara saya terbatas gitu ya. Saya menyadari suara saya kurang bagus. Jadi ketika kita punya keinginan, ada jalan kok, jalannya apa? Ternyata ada vokalis yang cocok nih bawain lagu ini. Saya dulu kan saya itu suka nulis caption ya, caption apa? Quotes, kutipan ya ataupun puisi-puisi gitu. Jadi lagu ini teh yang ada di cover tuh ada tuh karya untuknya. Itu berangkat dari puisi-puisi saya, kemudian di musikalisasi. Nah, akhirnya ada tuh yang bisa membawakan kerjasama, jadi itu ada di Spotify dan sebagainya, platform musik. Jadi sekarang semakin mudah sih aksesnya, asal kita aja mau ngulik dan ada kemauan gitu. Mau dan mulai aja dulu ya Kang ya. Oke. Mungkin dari yang lain, apakah ada yang mau nanya lagi? Boleh? Boleh langsung aja Bardia. Tapi kenalan dulu dong. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama aku Ami dari anak IPAI S1 angkatan 2025. Izin bertanya kepada Akang terkait buku Akang ini? Akang yang ini. Yang mana? Kang Adim ya? Iya, Kang Adim sebagai penulis buku Menua Bersamanya. Ada dua pertanyaan Kang. Yang pertama itu bagian mana sih yang menurut Akang tuh paling sulit ditulis di buku tersebut dan kenapa sulit gitu. Terus yang kedua, apakah ada di antara karakter-karakter yang ada di buku tersebut yang paling mempresentasikan diri Akang sendiri atau emang itu benar-benar pure cerita orang lain gitu Kang? Pertama ya saya jawab, agak sedikit berat ini. Saya nggak boleh blunder nih. Pertama mengenai bagian mana ya. Jadi ketika saya lihat kan ini ada 23 bagian ya, 23 bab. Yang ketika saya nulis itu bagian yang paling tersulit itu ketika menceritakan mengenai Ranianya sama orang lain gitu. Nah jadi si Rapa itu harus profesional, harus menghargai sosok laki-laki yang harusnya dihargai, tapi jadi temannya teman hidupnya si Rania gitu. Itu yang paling sulit. Karena itu bagian paling sulitnya di situ. Meskipun ada lagu ya, izinkan ku benci pada sang pengganti kan. Nah tapi si Rapa ini mencoba profesional, itu pertama profesional ya. Meskipun susah sih. Kemudian yang kedua, kata si Rapa ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hal yang ini ya, yang sedikit relate dengan penulisnya mungkin ya. Kalau saya lihat ya sebetulnya banyak kemiripan ya. Kayaknya si Rapa nyontek atau saya yang nyontek. Jadi ada kemiripan saya dengan si Rapa tuh yang sedikit paling paling mencerminkan sosok si Rapa itu dia tadi ya. Dia kalau misalnya punya target selalu dia kejar sampai stuck gitu, sampai mustahil. Kalau gak mudah masih selalu dia kejar itu, entah itu ngejar perempuan atau ngejar hal lain impiannya, pasti dia kejar sampai mandek gitu. Kalau udah mandek, udah mustahil, udah itu mungkin hal yang agak mirip ya gitu. Oke. Nah Kang, terkait yang tadi ya. Mungkin
apalagi tentang Rania, saya juga punya pengalaman tersendiri. Boleh gak sih aku bagi pengalaman? Boleh ya? Saya juga pernah bersinggungan gitu sama 2 perempuan, Kang. Iya. Sama 2 perempuan. Jadi benar ya, waktu saya baca bukunya ini belum apa ya namanya tuh? Belum ininya. Ya. Saya baca gini. Aduh ini mah kayak aku banget gitu. Nah, waktu aku baca bukunya ada satu kata kan aku tuh udah apa ya istilahnya mah kayak udah lost kontak lah ya. Yeah. Terus kayak tapi masih ada ketakutan gimana ya kalau sini sama orang lain gitu. Aku bisa terima nggak ya? Nah, tapi ada di buku ini di halaman 79. Coba aku baca ya. 79 bagian sebelum paragraf akhir. Di halaman 7 aku bacain ya Kang, izin ya. Nah, gini nih. Kata-katanya tuh gini. Maka mencintaimu dengan baik adalah mendoakanmu agar mendapatkan yang terbaik. Jika jawabannya aku, maka aku bersyukur akan hal itu. Jika bukan, aku tahu Tuhan telah menyiapkan yang terbaik untukku, meskipun bukan kamu. Jujur Kang, waktu aku baca langsung kayak gini. Kayak aku kayak gitu Kak. Kayak, wah ini kayak benar-benar kayak bikin jawaban tersendiri gitu buat aku. Kayak gitu sih Kang. Jadi menurut aku ini buat orang-orang yang tadi ya wong patah hati, wong apa-apa gitu ya, wong kalahan atau dan lain sebagainya. Menurut aku buku ini cocok dibaca sih. Juga kan tadi si bahasanya juga enak gitu, ngalur aja gitu. Jadi ya cocok aja gitu. Kayak mungkin satu pertanyaan lagi boleh kan? Boleh satu pertanyaan lagi buat yang mau? Oke, aku nanya. Boleh? Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Salat. Nama saya Muhammad Faza, mahasiswa IPAI angkatan 2024 itu. Oke, ketika saya membaca buku itu, Udah beres kan? Belum, baru di awal-awal sih. Nah, terus di awal-awal itu saya menemukan ada playlist lagu ya, Kang. Iya. Nah, itu tuh ketika saya menyalakan playlist lagu sekaligus saya membaca, itu kayak ada sesuatu yang masuk gitu. Iya. Lebih masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Pertanyaannya gimana Akang menentukan playlist lagu tersebut, Akang? Apakah ada klasifikasinya ataupun bagaimana, Akang? Oke. Baik ya, makasih banyak. Begini, jadi untuk bagian ini tuh jadi buku-buku sebelumnya gak ada bagian playlist ya. Jadi playlist tuh hanya di buku ini saja. Ini bagian paling sulit juga ya ketika saya menuangkannya di buku ini. Karena gini, pertama itu saya merincikan dulu nih ya, alurnya kayak gimana dari awal sampai akhir. Dirincikan sesuatu ya, buat sedikit skrip gitu. Kemudian saya juga riset lagu-lagunya tuh yang memang sering diputar sama ini ya, sama orang-orang. Itu teh kalau misalnya kita menyadari itu teh dari 1 sampai 12 itu teh mencerminkan ceritanya. Jadi cerita dari awal sampai akhir yang 23 bab itu tuh sudah terwakili sama 12 lagu itu gitu. Jadi ini yang paling sulit sih yang saya alami. Saya juga butuh beberapa waktu pada waktu itu buat nge-breakdown ataupun merincikan 12 lagu ini yang memang bisa mewakili ceritanya, isi ceritanya gitu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kang. Masya Allah sekali ya, insight-nya sangat banyak sekali ya. Mungkin teman-teman sesudah melihat podcast ini ya bakal kayak tertarik gitu ya. Emang bukunya bahas apa sih gitu lebih tepatnya gitu. Oke, Kang, sebelum ditutup nih ya, Akang ada kutipan favorit atau bagian favorit gak di buku tersebut? Bagian favorit ya. Bagian favorit ketika ya pertama kali si Rapa ketemu sama Alika Taurania sih. Itu bagian paling favoritnya. Pertemuannya. Jadi ketika pertemuan kan semangatnya makin naik. Tapi yang gak mau di-spill lagi sama si Rapa ya ending-endingnya gitu. Oke, berarti bagian favorit saat jatuh cinta tadi ya Kang? Oke, emang sih jatuh cinta membuat orang membara untuk melakukan sesuatu. Buta-buta lah. Oke. Terima kasih banyak gitu ya. Terima kasih banyak Kang Adim atas kesediaannya gitu ya untuk berbagi insight-insight menarik dari buku yang telah dibuatnya. Nah, sahabat literasi ingat ya, kita semua juga punya cerita dan kita sendiri pengarangnya gitu. Mengutip apa yang ditulis dalam buku ini juga gitu ya. Masa depan tidak akan memberikan bocoran atau masa depan tidak pernah memberi bocoran. Dia cuma meminta kita untuk percaya
dan berani mengambil langkah pertama. So, buat sahabat literasi di luar sana, jangan berhenti pada cerita yang tidak mengenakan gitu ya. Terus melangkah dan buatlah cerita-cerita yang ketika kita kenang, kita sangat bersyukur setelah hidup di dunia. Mari menua dengan karya dan sampai jumpa di Behind the Book selanjutnya. Wah, mohon maaf sekali banyak kesalahannya, ya Allah. Masya